Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di UPT SMP Negeri 3 Pindrang, tempat saya bertugas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Semoga Ibu berkenan untuk hadir untuk dalam sesi wawancara ini terkait tentang pengambilan keputusan yang merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam instansi, dan terkadang inilah yang kadang menjadi masalah ketika dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang kadang membuat mungkin Ibu bingung atau sebagainya. Nah, jadi begini Bu, dari wawancara untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba ajukan ke Ibu ya, terkait tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ibu laksanakan di sekolah apabila ada kasus atau masalah. Nah, jadi pertanyaannya Bu, bagaimana Bu apa yang Ibu lakukan ketika dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah kasus yang selama ini yang Ibu hadapi itu lebih banyak dalam bentuk dilema etika atau rujukan moral Bu? Nah, sebagai informasi bahwa dilema etika ini adalah suatu kasus di dalamnya itu Bu yang ada nilai benar lawan benar, dan kalau rujukan moral benar lawan salah, ya seperti itu. Oh, betul apa yang Ibu katakan, bahwa kalau menghadapi orang itu beda dengan menghadapi benda mati. Ini kan kita menghadapi benda hidup, kita menghadapi siswa. Masalah-masalah yang kita dapatkan itu banyak, ya, entah itu masalah pribadi, masalah yang lain, masalah dilema moral, masalah kasus-kasus yang lainnya. Ini dilema moral ini yang sangat sulit kita ambil karena hampir sama. Kalau yang kasus benar salahnya itu pastikan kita sudah bisa tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar. Nah, langkah-langkah yang kita ambil di sini selain daripada kita selesaikan masalah itu, kita adakan pertemuan-pertemuan dengan Bapak Ibu guru bersama dengan guru yang khusus menangani hal tersebut, yaitu guru bimbingan konselingnya. Nah, itu yang kita lakukan di sekolah kita ini. Saya rasa hampir sekolah semua sama, pasti ada masalah-masalah yang kita dapatkan, karena kita ini tidak menghadapi benda mati, kita menghadapi benda hidup, manusia yang kita hadapi. Seperti itu, untuk mengambil langkah-langkah atau menyelesaikan masalah dalam satu kasus itu, pasti kita adakan musyawarah, kita adakan diskusi, kita selesaikan seperti itu. Jadi selama ini Bu, ketika Ibu menghadapi sebuah kasus, apakah lebih banyak ke dilema etikanya atau kebujukan moralnya Bu? Ya, seperti itu. Kalau kita melihat kasus-kasusnya, perbandingannya sebetulnya itu hampir sama. Yang kita lihat di sini dilema etikanya yang banyak, karena ini masing-masing siswa mempertahankan kebenarannya. Jadi kita tidak bisa menarik satu kesimpulan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi dan bukti-bukti yang ada ketika masalah itu ada. Seperti itu. Oh, jadi selama ini yang Ibu hadapi rata-rata lebih banyak dilema etika Bu ya? Iya. Baik Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Untuk mengambil keputusan itu, saya rasa kita tidak berpihak memihak salah satu pihak. Pasti harus kita mendengarkan ke pihak satunya dulu apa masalahnya, dan masalah ini saya rasa keputusan saya harus pertimbangkan dan saya harus musyawarahkan, bicarakan bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu.
Nah jadi Bu, dalam pengambilan keputusan tadi itu kan ada langkah-langkah pasti yang Ibu akan lakukan. Kira-kira Bu, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Banyak. Ini kan sudah ada apa istilahnya ini? Yang kita lakukan itu kan sudah ada tupoksi masing-masing, ya. Dan ada program-program kerja yang kita laksanakan di sekolah kita. Pertama pasti harus ketahui bahwa program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjangnya sekolah kan ada. Nah di sini kan untuk langkah-langkah untuk menanggulangi ini, satu, kita adakan bimbingan-bimbingan. Dua, kita adakan penyuluhan-penyuluhan. Ini kan berperan aktif di sini kan ada istilah organisasi kesiswaan. Seperti itu melalui jalur itu. Itu salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu. Terima kasih. Oke lanjut Bu, kira-kira Bu dalam langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Apakah ada sesuatu yang lebih efektif ketika Ibu mencoba untuk biar lebih mudah Bu dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil keputusan itu lebih mudah, kita harus melalui satu musyawarah dulu. Jadi tidak bisa langsung diputuskan tanpa melihat satu bukti dan melalui musyawarah bersama dengan rekan-rekan para guru dan khususnya para guru bimbingan konseling untuk melihat bagaimana masalah tersebut, kasus tersebut ini, baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah, jadi Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini ya Ibu jadikan sebagai tantangan dalam mengambil keputusan itu Bu? Apakah ada tantangan Bu? Ada tantangan. Ini yang menjadi tantangan karena ini kasus dilema etika. Ini satu tantangan karena sama-sama benar dan kita tidak bisa menarik satu kesimpulan bahwa ini yang disalahkan. Dan ini menjadi sangat sulit kita mengambil suatu keputusan apabila adanya di sini, karena yang kita hadapi adalah manusia, pasti punya perasaan. Jadi kita tidak bisa saling menjatuhkan yang satu dan tanpa melihat sisi yang satunya. Jadi harus kita melihat dulu pertimbangan-pertimbangan yang bagaimana. Karena yang kita hadapi adalah manusia, bukan benda mati. Ini lagi lemahnya kalau kita berada di dalam satu ruang instansi atau kita mendidik anak-anak seperti itu. Nah, jadi Bu, kalau misalkan ketika Ibu ingin mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus, apakah Ibu jadwalkan atau langsung diselesaikan pada saat itu? Langsung diselesaikan, karena kapan tertunda, maka ini akan mengembang ini masalah. Kalau kita menunda, maka kita harus mengambil pada saat itu juga, supaya hal-hal yang membuktikan itu tidak mengembang lagi atau tidak kemana-mana. Masalahnya cepat terselesaikan, harus diselesaikan. Karena kapan tidak diselesaikan secepatnya, saya yakin dan percaya masalah ini akan lebih mengembang lagi atau lebih membesar. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu? Langsung diselesaikan masalah itu. Baik Bu, selanjutnya Bu, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu? Apakah ada seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang bijaksana? Iya, sebetulnya itu harus sebetulnya. Tidak bisa saya langsung mengambil satu keputusan. Harus dibantu oleh beberapa wakasek. Ada kan wakasek kesiswaan, ada wakasek yang lainnya. Ada kan guru BK, ada wali kelas, dan ada guru piket, dan ada guru-guru lainnya. Ini keputusan ini harus kita bahas bersama, tidak boleh dalam saya saja yang sendiri. Ada waktunya saat saya yang harus mengambil satu keputusan, ada juga waktunya di saat semuanya kita harus melalui suatu musyawarah. Nah jadi Bu, terkait tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil, bagaimana kira-kira Bu, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik ketika dalam menyelesaikan sebuah kasus untuk mengambil keputusan? Nah ini pelajarannya seperti itu, bahwa alhamdulillah masalah ini kita bisa selesaikan. Karena kenapa? Kalau masalah tidak selesaikan, maka itu menjadi satu istilahnya dilema buat kita, pemikiran buat kita. Karena setiap hari itu kita harus hadapi hal-hal yang lain. Beda ini hari, beda besok, beda lusa. Jadi kapan tertunda masalahnya itu, maka bertumpuklah suatu masalah. Baik Bu,
Luar biasa sekali Bu jawaban dari Ibu terkait tentang pengambilan keputusan ini. Saya selaku calon guru penggerak bisa mengambil banyak pembelajaran dari apa yang disampaikan tadi, mulai dari dilema etika, rujukan moral, bagaimana langkah-langkah Ibu yang selama ini Ibu laksanakan. Sungguh sangat menginspirasi bagi kami Bu calon guru penggerak. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf Bu jika mengganggu aktivitas Ibu. Baik, para Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikianlah sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dari sekolah kami, yaitu UPT SMP Negeri 3 Pindrang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.